Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battle Truck Devon ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Chen Li yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya dengan api hijaunya pun meledak. Dan setelah beberapa saat, para penonton pun lalu berkata, apakah Chen Li menang? Di mana Xiao Feng? Ucap dari para penonton. Lalu Chen Li pun merasa bangga karena dia melihat bahwa arena telah hancur oleh serangannya. Lama kemudian, saat asap dan juga debu mulai menghilang, terlihat ada sebuah benda melayang di sana. Sesaat kemudian benda itu terlihat jelas. Itu adalah sebuah cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura itu berdiri tegak di posisi yang paling mencolok kali ini. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan pun lalu perlahan muncul dari cangkang kura-kura itu. Dan kemudian cangkang kura-kura yang tidak bisa dihancurkan ini dengan cepat dimasukkan lagi ke cincin penyimpanan Xiaoyan. Melihat itu pun semua penonton terkejut. Ternyata Xiao Feng masih sehat walafiat. Bahkan dia tidak mengalami luka sedikit pun. Sebelum aku pergi ke aliansi dewa, aku diberikan benda ini. Ternyata cangkang ini benar-benar harta yang bagus. Hanya saja di dalam cangkang itu sedikit kotor, jadi aku tidak bisa berlama-lama tinggal di dalamnya. Ucap dari Xiaoyan. Setelah kemunculan Xiaoyan ini, semua penonton pun lalu mengabaikan keberadaan Chen Li. Semua mata penonton terpusat kepada Xiaoyan atau Xiao Feng. Chen Li pun lalu berkata, ada berapa banyak benda lagi yang kamu punya dan sembunyikan? Bisakah kamu mati saja? Ucap dari Chen Li. Pada saat ini sosok Xiaoyan yang berdiri tegak di arena juga sedikit mengangkat kepalanya. Tentu saja aku tidak akan memberitahumu, jawab dari Xiaoyan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan rasa kepercayaan diri yang begitu kuat, ucap dari Chen Li. Itu semua pasti berasal dari kematianmu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak ingin berlarut-larut lagi kali ini, dan pertempuran pun harus berakhir. Ketika Chen Li bergerak lagi, di sekelilingnya telah ada nyala api hijau yang sangat besar, dan lautan api hijau itu menyapu Xiaoyan. Selama Xiaoyan tidak menggunakan cangkang kura-kura itu, Chen Li memiliki cukup kepercayaan diri untuk membunuh Xiaoyan. Matilah kau, ucap dari Chen Li. Namun pada saat ini Xiaoyan hanya memejamkan matanya saja. Dan saat Xiaoyan membuka matanya kembali, sebuah cahaya yang berbentuk cincin muncul. Yao Bing, teriak dari Xiaoyan. Sebelum ini Xiaoyan telah beberapa kali menggunakan skill Yao Bing ini. Dan sampai saat ini Xiaoyan belum sempat untuk menyerap Lotus Flame di Menara Zinsen. Jadi kekuatannya secara umum masih relatif lemah. Setelah digunakan berulang-ulang kali, mata Xiaoyan juga sedikit merasa lelah. Mungkin teknik ini adalah teknik terakhir kalinya yang dia gunakan untuk melawan Chen Li. Maka dari itu, Xiaoyan sekarang harus berhasil membunuh Chen Li. Kemudian Xiaoyan pun lalu membuka mulutnya. Pesawat ulang-aling neter, teriak dari Xiaoyan. Ini juga adalah hadiah dari Ken Yun. Senjata ini memiliki spiritualitas yang sangat kuat. Serangan ini selama itu tepat pada sasaran dan mengenai tubuh Chen Li, maka bisa dikatakan bahwa pertarungan ini pasti akan berakhir. Dan Chen Li pun yang terjebak di dalam perangkap Yao Bing secara alami merasa sangat cemas dan panik di dalam hatinya. Dan jika pada saat kritis seperti ini dia tidak bisa lepas dari perangkap Yao Bing, maka dia benar-benar akan mati. Yang mulia, tolong selamatkan aku, ucap dari Chen Li. Klik. Pada saat-saat kritis, tiba-tiba muncul sebuah celah kecil di udara, tidak jauh dari tempat Chen Li berada. Dan kemudian telapak tangan muncul dari celah itu.
Lalu telapak tangan itu menahan serangan dari Xiaoyan. Tangan itu pun sedikit bergetar saat menghadapi serangan Xiaoyan. Namun tangan itu berhasil membelokkan serangan Xiaoyan. Tak, bus. Hah? Aku datang tepat waktu, bukan? Ucap dari suara yang berasal dari celah itu. Kemudian suara dari penonton pun bergema dan beredar di seluruh arena. Selamat datang yang mulia ke-8. Xiaoyan masih ingat dengan sosok itu. Dia adalah yang mulia Papiliun ke-8, Chunling. Dan saat ini Chen Li sudah bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Dan dia sangat terengah-engah. Hampir saja dia pindah alam. Setelah itu Chen Li lalu memberi hormat kepada Chunling. Chunling, akhirnya kamu keluar juga dari celah itu. Momentum Chunling pun lalu meledak. Momentum yang sangat kuat itu menyebar dengan sangat cepat. Kemudian Chunling lalu menatap ke arah sosok Xiao Feng. Di mana Jie sekarang? Tanya dari Chunling. Kemudian Jie pun menghadap ke arah Chunling dan memberi hormat kepadanya. Oh, sekarang lukamu telah sembuh. Bagaimana caranya kamu bisa mengobatinya? Ucap dari Chunling. Mendengar itu, Jie pun lalu bergelagap-gelagap. Aku hanya kebetulan saja. Dia terlihat sangat gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Yang mulia Chunling, kita tahu dengan sangat jelas bahwa di dalam upacara daftar emas ada aturan bahwa seseorang Daoxian saja yang bisa berpartisipasi dalam upacara daftar emas ini. Dan Chen Li ini telah menyembunyikan kekuatannya yang sudah berada di level Daoseng atau Fighting God, ucap dari Xiaoyan yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku sedang tidak berbicara denganmu, jawab dari Chunling. Pada saat ini, tekanan dari kekuatan Chunling pun lalu menyelimuti Xiaoyan. Dan Xiaoyan langsung merasa bahwa lututnya sendiri pun bergetar dan tiba-tiba tubuhnya terasa sangatlah berat. Kemudian Xiaoyan langsung berlutut secara tiba-tiba. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tetapi kamu memiliki kekuatan yang cukup mengesankan. Namun jika aku ingin membunuhmu, itu sangatlah mudah bagiku sekarang, ucap dari Chunling. Kemudian Chunling pun kembali berkata, karena Jie telah bersekongkol untuk keuntungan pribadinya, kemenangan Xiao Feng dari pertarungan pertamanya itu tidaklah sah. Mulai sekarang, Chen Li adalah penguasa ke-9, pemimpin acara. Apakah kamu keberatan terhadap saranku tadi? Ucap dari Chunling lagi. Pemimpin acara itu hanya bisa terdiam. Dia pun tidak berani membantah itu. Jika Tuan Zhongbo atau pemimpin acara tidak keberatan, maka penguasa Papiliun ke-9 ini adalah Chen Li, ucap dari Chunling lagi. Entah bagaimana caranya Chunling bisa mengetahui bahwa ada persekongkolan antara Jie dan juga Xiao Feng. Kemudian muncul satu orang lagi di udara. Yang mulia Chunling, jabatanmu tidak berlaku di sini, ucap dari Hansen. Ternyata sosok itu adalah Hansen. Hansen, lalu apa yang akan kamu lakukan di tempat ini? Ucap dari Chunling. Hansen lalu merentangkan tangannya. Yang mulia Chunling, sejauh yang aku tahu, Anda seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengganggu keberlangsungannya upacara daftar emas ini. Bukankah begitu? Atau aku harus melaporkanmu kepada para penetua di sana, ucap dari Hansen. Kamu Hansen, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah dari sini, ucap dari Chunling. Tampaknya Chunling tidak terlalu takut kepada Hansen. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Hansen ingin melaporkan hal ini, dia pun sedikit berhati-hati. Kita sudah melihat dengan sangat jelas bahwa dalam kompetisi ini pemenangnya adalah Xiao Feng. Lalu mengapa yang mulia Chunling ini mengambil alih? Dan posisi penguasa Papiliun ke-9 ini adalah Xiao Feng, ucap dari Hansen. Hansen, apakah kamu ingin memberontak? Tanya dari Chunling. Bukan maksudku untuk memberontak. Aku hanya berharap seperti itu. Yang mulia,
Tidak menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadimu. Itu bukanlah hal yang baik, jawab dari Hansen. Kalau begitu, mari kita biarkan para junior ini bertarung sendiri dengan terbuka dan adil. Bukankah pertarungan mereka sepenuhnya belum berakhir? Tanya dari Chunling lagi. Tidak lama kemudian, Chunling pun lalu menghampiri Chen Li dan menepuk bahunya sambil memberikan sedikit kekuatan besar. Jadi dalam sekejap, di tubuh Chen Li ada kekuatan yang terpancar dari dahinya mulai meledak. Dan itu pun naik dengan kecepatan yang sangat gila. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, ini jauh lebih kuat saat ketika Chunling menepuk bahunya. Pada saat ini di belakang sosok Xiaoyan ada bayangan hitam yang sangat besar. Itu adalah kesatria hantu. Lalu Hansen pun berkata, "Baiklah, sebaiknya kita mulai lagi kompetisi ini dengan adil dan terbuka," ucap dari Hansen kepada kesatria hantu. Dia mengetahui bahwa sebenarnya Chunling memberikan sedikit kekuatan, makanya Hansen mengeluarkan kesatria hantu untuk mendampingi Xiaoyan. "Baiklah jenderal, jika itu maumu," ucap dari kesatria hantu. Kesatria hantu ini berdiri di belakang Xiaoyan dan momentum yang kuat dan dingin pun terpancar darinya. Pada saat ini ekspresi Chunling juga sedikit berubah. Meskipun dia adalah penguasa Papiliun ke-8, namun dia hanyalah penguasa Papiliun biasa. Karena itu, ia tidak memiliki hak untuk menggunakan tentaranya. Dan kesatria hantu ini bukanlah prajurit biasa. Mereka hidup abadi dan tidak akan bisa mati karena umur. "Aku hanya ingin menggunakan satu tentara, karena aku ingin membuat lingkungan kompetisi yang adil dan terbuka. Dan aku juga berharap Yang Mulia tidak akan terlibat dalam pertarungan ini. Bagaimana?" tanya dari Hansen. Setelah Chunling mendengar itu, dia pun diam sejenak. Tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang layak untuk menolak ide tersebut. Dan setelah Chunling memikirkannya dengan segala macam ketidakberdayaan, Chunling pun harus mengambil kembali kekuatan yang telah diberikan kepada Chen Li. "Baiklah kalau begitu Hansen. Apakah sekarang kamu sudah puas?" ucap dari Chunling saat mengambil kembali kekuatan yang dititipkan kepada Chen Li. Tentu saja. Tetapi menurut aturan upacara daftar emas, hanya Dausian saja yang boleh berpartisipasi di sini. Dan kekuatan Chen Li telah menerobos ke level Dausen atau Fighting God. Jadi jika dia akhirnya menang pun, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Papiliun ke-9. Jika dilihat dari perspektif kompetisi yang mengusung keterbukaan dan keadilan, posisi penguasa Papiliun ke-9 ini pasti sudah jelas milik Xiao Feng. Dan semua orang harus setuju dengan itu, ucap dari Hansen. Chunling pun tentu saja sangat kecewa setelah mendengar kata-kata Hansen itu. Namun tetapi dia tidak bisa membantahnya. "Hansen, baiklah kalau begitu. Chen Li, ayo kita pergi saja dari sini," ucap dari Chunling. Kemudian Chen Li pun mengikuti Chunling untuk bersiap pergi. "Tunggu dulu. Bisakah Anda menunggu sebentar? Chen Li dan aku belum selesai bertarung. Jika kemenangan dari pertempuran ini belum diputuskan, maka kalian tidak boleh pergi seperti itu. Ini tentu saja akan meninggalkan ketidakpuasan. Bukankah kamu juga berpikir seperti itu, Chen Li?" tanya dari Xiaoyan. Dan ketika Hansen mendengar kata-kata Xiaoyan itu, dia pun merasa sedikit khawatir. Padahal Hansen sudah membantunya agar bisa menang tanpa bertarung lagi. Masalah ini sudah diputuskan dengan sangat jelas. "Xiao Feng, kamu tidak boleh sombong seperti itu," ucap dari Hansen. Dia dengan erat menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia melakukan ini agar Xiaoyan dapat memahami apa yang ingin diungkapkan olehnya. "Tuan Hansen, aku dan Chen Li berasal dari tempat yang sama. Jadi antara aku dan dia ada ikatan yang tidak dapat aku jelaskan. Dan ada beberapa dendam yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Dengan datangnya hari ini, maka sudah waktunya untuk kita mengakhiri semuanya," ucap dari Xiaoyan. "Tetapi kekuatannya saat ini telah menerobos ke level Daozen. Jadi ini tidak adil untukmu.
Jika ingin tetap melanjutkan pertarungan ini, kamu harus berkultivasi dulu sampai kamu menjadi seseorang Daosen dan kemudian kembali menantangnya lagi, ucap dari Hansen. Aku rasa Chen Li pasti tidak akan bisa menungguku karena dia ingin bertarung melawanku sekarang juga. Hari ini aku akan menggunakan kekuatan Daosianku ini untuk menantang Daosen, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tahu betul bahwa Chen Li ingin menyelesaikannya nanti, dan itu akan lebih merepotkan dan rumit daripada bertarung sekarang bagi Xiaoyan. Jadi menurut Xiaoyan ini adalah waktu yang terbaik untuk menyelesaikan urusannya dengan Chen Li. Xiaoyan tidak boleh melewatkannya begitu saja. Chen Li pun sebenarnya masih sedikit ketakutan. Jika saja dia tidak ditolong oleh Chunling, Chen Li pasti sudah mati sekarang. Chen Li sendiri pasti sebenarnya lebih tahu daripada banyak orang. Bagaimana metode Xiaoyan jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Xiaoyan bahkan sangatlah kuat sehingga Chen Li tidak memiliki metode untuk bisa mengimbanginya. Teknik bertarung yang sangat aneh itu, entah dari mana Xiaoyan bisa mendapatkannya. Kesan yang tidak terlupakan di hati Chen Li saat melawannya tadi, itu sangatlah pengalaman berarti buatnya. Setelah memikirkannya, Chen Li akhirnya mengambil keputusan dan dia pun melihat ke arah sosok Chunling di sebelahnya. Tetapi di matanya dia tidak ada niat untuk bertempur sedikit pun. Karena dia tahu bahwa jika dia memilih untuk melawan Xiao Feng saat ini, maka kemungkinan Chen Li akan mati. Jika kamu tidak mau bertempur, maka aku yang akan membunuhmu. Dan jika kamu kalah dalam pertempuran ini, aku akan membuatmu tetap berada di pavilion ke-9 ini selamanya. Dan jangan datang menemuiku lagi di masa depan. Karena aku benar-benar merasa malu, ucap dari Chunling. Mendengar itu, Chen Li pun lalu berkata, Yang mulia Chunling, anak itu memiliki metode yang sangat aneh. Aku saja tidak bisa memahami metode apa yang dia gunakan, ucap dari Chen Li. Mana mungkin, celah kekuatanmu cukuplah besar. Dan dia tidak akan pernah bisa menyaingi kekuatanmu. Jika kamu melakukan yang terbaik, kamu tidak mungkin kalah, ucap dari Chunling. Tampaknya pertempuran antara Xiaoyan dan juga Chen Li sebenarnya adalah pertempuran untuk menyelamatkan muka atau nama baik antara Hansen dan juga Chunling. Kata-kata Hansen sebelumnya membuat Chunling agak tidak nyaman. Sekarang dia telah diprovokasi secara langsung. Chunling akan sangat malu jika Chen Li menolak pertarungan ini. Melihat Chen Li yang ragu-ragu, Xiaoyan pun lalu tersenyum. Chen Li tidak seperti gayamu sebelumnya. Janganlah takut seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Xiao Feng, kamu tidak boleh terlalu bangga. Karena kamu bertekad untuk mati, hari ini aku akan melakukan segalanya untuk memburumu, ucap dari Chen Li. Momentum Chen Li pun sekali lagi pecah. Dan ketika Chen Li menunjukkan arai api yang hijau yang mengerikan sebelumnya, itu menggunakan sebagian besar energinya sekarang. Tidak banyak energi yang ada di tubuhnya lagi. Api hijau itu pun samar-samar menyebar dari kaki Chen Li. Dan api hijau itu menyebar ke seluruh hampir setengah dari arena dan menyebabkan suhu di sekitarannya pun meningkat sangat tajam. Di tengah lautan api, sosok Chen Li pun lalu berdiri. Pada saat ini suara ledakan api hijau terus meletus. Dan kekuatan teknik ini berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya. Tetapi ini menyebabkan sudut bibir Chen Li pun mengeluarkan darah. Sepertinya Chen Li mengeluarkan dan memaksakan kekuatannya. Chen Li yang tidak punya pilihan lain, tidak ragu-ragu untuk memulai pertarungan sampai teknik yang pada batasnya. Aku mengakui kehebatanmu Xiao Feng. Dan pada tingkat yang masih Daosian bintang 9 tahap akhir, kamu memang sangatlah kuat. Dan bahkan aku bukanlah lawanmu. Tetapi jangan lupa bahwa ada celah level kekuatan di antara kita berdua. Sekarang tunjukkanlah semua kemampuanmu. Karena aku yakin pada saat ini kamu tidak akan bisa menggunakan trik-trik aneh seperti tadi lagi, ucap dari Chen Li. Sepertinya kamu benar-benar pintar. Bahkan masalah ini sudah bisa ditebak olehmu.
Aku memang benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Mungkin sebaiknya tadi aku tidak menantangmu lagi. Aku pikir kamu tidak akan menerima tantanganku, ucap dari Xiaoyan. Kamu benar-benar bisa mendorongku sampai ke ujung kekuatanku seperti ini. Mari kita bertarung sampai mati di sini, ucap dari Chen Li. Lalu api hijau Chen Li tiba-tiba menyebar dengan sangat liar. Di atas kepalanya ada gelombang api raksasa. Gelombang api raksasa itu pun langsung melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Pada saat Chen Li menyerang, Hansen dan juga Ziem merasa khawatir tentang situasi Xiao Feng. Karena konsep Dao Xian menantang Dao Shen benar-benar ide yang sangat bodoh dan gila. Ya, sebenarnya aku masih memiliki senjata rahasia yang belum aku gunakan sebelumnya. Kekuatan kolam Liuyu. Bangkitlah, ucap dari Xiaoyan. Kekuatan api merah pun muncul di depan mata semua orang. Dan ini tidak sama dengan sebelumnya. Karena di bagian terdalam dari lautan api ini ada Heart Flame yang muncul. Suara ledakan yang membengkakkan telinga pun lalu menyebar dengan sangat cepat di pavilion ke-9 ini. Api merah milik Xiaoyan pun langsung bertabrakan dengan api hijau milik Charlie. Buah, deduduk, beng, 2000. Pertempuran sengit pun mulai dibangkitkan lagi dan itu menyita perhatian para penonton dan para tokoh atas dari aliansi dewa. Tempat ini terletak di pavilion tingkat atas. Pemandangan di sana sangatlah berbeda dari pavilion ke-9 ini. Di aula megah ini ada 10 altar persegi yang tergantung di udara. Dan pada saat ini ada beberapa tokoh dari altar agung itu. Dan mereka semua menggunakan jubah hitam untuk menutupi wajah asli mereka. Kekuatan aneh darinya muncul lagi. Keberuntungan anak ini cukup bagus. Selain dia punya 2 jari yang maha tinggi, bakatnya juga sangatlah bagus. Yang paling penting dari ini adalah bahwa aliansi dewa memiliki potensi yang tidak terbatas. Jika dia lebih banyak berkultivasi, hasilnya pasti akan lebih memuaskan. Apakah dia akan sanggup melakukannya? Metode ini mungkin akan menjadi kesalahan. Tokoh-tokoh itu mulai berdiskusi dan berdebat soal keberadaan Xiaoyan yang mana dia pikir adalah Xiao Feng atau anggota aliansi dewa. Dan sekarang kalian telah menanyaiku soal ini bukan? Ucap dari seseorang tokoh dari altar paling sentral. Dia menggunakan mahkota emas dan dia adalah Jin Wuye. Jin Wuye mungkin nanti akan ada banyak situasi yang tidak terduga terjadi. Dan sejauh ini semua rencanamu telah stuck. Apakah kamu mempunyai rencana lain? Ucap dari salah satu sosok yang berkata kepada Jin Wuye. Apa gunanya? Lalu di antara kalian, siapa yang bisa menjadi lawannya sekarang? Ucap dari Jin Wuye. Kami mengakui bahwa ia memang sangatlah kuat. Namun sejauh ini kita belum menerima berita pastinya tentang kematian dari reinkarnasi yang maha tinggi. Lalu apakah itu adalah hati dan jiwa dari yang maha tinggi? Tanya dari sosok lainnya. Jin Wuye pun mendengar itu, dia pun lalu mengangguk. Ya, yang kita temukan sebelumnya di Homenstar memang reinkarnasi dari yang maha tinggi. Dan setelah dia mati, reinkarnasi baru pun telah muncul dengan sangat cepat. Ucap dari Jin Wuye. Menurutnya, Xiaoyan telah mati dan sekarang reinkarnasi itu berubah kepada Xiao Feng atau salah satu dari anggota aliansi dewa. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sampai part ketiga pertarungan Chen Li melawan Xiao Feng belum juga selesai. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue juga selalu ucapin maaf sebelumnya kalau gue jarang-jarang upload atau agak-agak telat. Karena untuk memahami benar-benar konsep dari alur ceritanya, kita emang membutuhkan waktu yang lama bro. Kita emang harus diskusi. Terus maksudnya apa sih ini? Agar bisa menyuguhkan yang terbaik dari segi alur cerita yang mudah dicerna dan tidak melenceng dari alurnya. Begitu ya, tolong dimaklum ya. Gue juga bukannya nggak mau bro upload banyak-banyak biar view banyak, duit gue banyak. Tapi kalau misalkan sulit dipahami, jangankan buat orang lain, gue yang baca skripnya sendiri puyeng, nggak enak bacanya ya. Maaf ya, mungkin itu ciri khas dari gue dan setiap
karakter orang tuh beda-beda. Dan semoga kalian memaklumi dan tetap menunggu ya, tetap setia di channel ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.